kita akan bahas terkait dengan abses peritonsilar, crop, epiglotitis, dan pertussis. Nah, saya harap kemarin teman-teman dilancarkan semua minisokanya, dilancarkan semua apapun. Oke, nah sekarang dek atur ki waktu tak. Nah, atur ki waktu tak supaya dapat ki nilai terbaik di blok yang sedang kita lewati. Oke. Nah, yang pertama ada yang kita sebut dengan abses peritonsilar atau abses Quincey namanya. Jadi nama lainnya ini peritonsilar atau Quincey. Yang kemarin kalau saya tidak salah ada yang bertanya ini kasusnya Deta di pada saat ini Soka. Nah, jadi abses Quincey atau abses peritonsilar ini dianggap sebagai suatu gangguan yang berhubungan dengan adanya suatu tonsilitis yang sifatnya eksudatif. Oke. Jadi abses peritonsilar ini, dia ini berkembang. Oke, yang awalnya saya ulang nah, awalnya dia berupa suatu tonsilitis eksudatif yang sifatnya akut. Jadi eksudat itu merupakan suatu cairan yang sifatnya infektif yang akan berkembang menjadi suatu selulitis. Jadi dia akan menyebabkan terjadinya suatu inflamasi pada daerah jaringannya, inflamasi pada jaringan. Nah, inflamasi dalam jangka waktu yang lama, dia akan membentuk suatu abses. Nah, abses ini kita sebut dengan pus dan nanah. Oke, pus atau yang kita sebut dengan nanah. Nah, akibatnya karena didapatkan adanya suatu inflamasi, otomatis pasiennya akan nyeri menelan. Jadi gejala klinisnya itu atau nama klinisnya biasanya di soal itu dia bisa bilang disfagia. Oke. Kemudian didapatkan adanya demam tinggi. Jadi demam tinggi dikaitkan sama adanya suatu inflamasi. Oke. Kemudian didapatkan adanya hot phototophos. Jadi pasien itu selalu kayak mendehem-mendehem. Dan didapatkan adanya suatu halatosis. Jadi halatosis itu mulutnya bau dan hipersalivasi. Nah, kenapa pasien mengalami suatu hipersalivasi? Jadi salivanya dia jumlahnya dia meningkat. Itu karena untuk mengeluarkan suatu mikroorganismenya. Nah, dari pemeriksaan fisiknya, dan ini yang menjadi clue soal, uvula dan tonsilnya terdorong ke daerah kontralateral. Oke. Nah, jadi uvula ini terjadi suatu deviasi. Ini kan absesnya. Oke. Nah, dia akan mendorong suatu uvula ke daerah kontralateral yang tidak eh, selurusan sama abses. Jadi dia berlawanan mendorong daripada uvula ini. Jadi misalnya absesnya di sebelah kanan, oke, maka uvulanya akan terdorong ke sebelah kiri. Dan di daerah palatum mollenya, dia itu akan bengkak dan terjadi suatu fluktuasi. Fluktuasi itu menandakan adanya suatu pos ataupun nanah. Nah, kemudian pada saat kita pegang, oke, di bagian rahangnya, pasien itu trismus, jadi dia kaku di daerah rahangnya. Nah, tata laksananya, kalau ditanya tata laksana yang paling tepatnya, oke, nah, jadi simptomatisnya kita berikan obat analgetik. Nah, setelah itu kita berikan obat antipiretik, jadi dikasihkan analgetik dan antipiretik. Dan kalau ditanya tata laksana yang tepat, oke, oke, tata laksana yang tepat, maka kita lakukan insisi drainase. Ini merupakan suatu tata laksana spesifik dari suatu abses. Dan untuk tonsilnya apabila didapatkan adanya suatu peradangan, maka kita lakukan tonsilektomi atau kita potong daerah tonsilnya. Nah, oke.
Nah, penyebab daripada suatu abses peritonsilar itu dikaitkan sama adanya suatu mikroorganisme yang sifatnya aerob dan ada sifatnya anaerob. Jadi, kalau kita berbicara suatu aerob, artinya kumannya itu menggunakan oksigen sebagai sumber makanannya. Kalau dia sifatnya anaerob, oke, dia tidak membutuhkan oksigen sebagai sumber makanannya. Jadi dia biasanya menggunakan karbon dioksida. Jadi contohnya bakteri anaerob, Bacteroides, Fusobacterium, Petrococcus, dan Protella. Kemudian, untuk bakteri yang sifatnya aerob, contohnya seperti Corynebacterium, Streptococcus group A, Staphylococcus aureus, dan Streptococcus miliaria group seperti Streptococcus intermedius, Agenius, sama Condylarthus. Oke. Nah, tadi kita sudah lihat tuh gejala klinisnya abses peritonsilar, ada nyeri menelan atau disfagia, kemudian didapatkan demam karena ini suatu inflamasi, pasiennya lemas, kemudian odinofagia dan otalgia. Jadi pasien itu seperti nyeri pada saat dia mendengar, pada saat ipsilateral. Tapi sekali lagi deh, yang paling khas di soal ini yang sering muncul. Nah, ini yang paling sering muncul di soal. Palatumnya, tonsilnya, dan ufulanya terdorong ke arah sisi kontralateral. Nah, untuk rekomendasi pemberian antibiotik yang kita sarankan, oke, jadi teman-teman hafal saja ini. Oke, yang kita sarankan untuk first line itu adalah golongan penisilin seperti ampicillin ataupun ampicillin sulbactam. Kalau kita mau berikan secara intravena, kalau kita mau berikan secara oral, maka yang kita rekomendasikan itu adalah penisilin ataupun amoxicillin. Oke. Nah, komplikasi yang timbul apabila didapatkan adanya suatu abses peritonsilar, yang paling kita takutkan adalah terjadinya satu obstruksi jalan nafasnya, deh. Nah, kenapa bisa obstruksi jalan nafasnya? Karena seperti yang kita ketahui, mulut kan bagian saluran pernafasan bagian atas di sini toh. Nah, ketika dia tertutup di sini, terjadi besar, maka udara tidak optimal keluar masuk sehingga pasiennya bisa obstruksi saluran pernafasan dan bisa menyebabkan suatu pneumonia aspirasi dan bisa menyebabkan terjadinya suatu infeksi sampai ke jaringan ke daerah leher ataupun sampai ke mediastinum superior dan dapat juga berkomplikasi menjadi suatu demam rematik apabila disebabkan oleh Streptococcus beta hemolyticus grup A. Oke, ada yang mau bertanya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam crop atau nama lainnya adalah laryngotracheobronchitis. Jadi crop itu seperti contohnya batuk menggonggong atau yang kita sebut dengan laryngotracheobronchitis. Jadi dia merupakan suatu penyakit pernafasan. Jadi umumnya karena namanya laryngotracheobronchitis, jadi dia itu mengenai trakea, kemudian laring dan di daerah bronkus yang bisa menyebabkan terjadinya suatu stridor inspirasi atau kita sebut dengan batuk menggonggong. Jadi dia itu seperti, mohon maaf, kayak batuknya itu seperti anjing, batuknya menggonggong yang kita sebut dengan barking cough. Nah, laringotracheobronchitis, laringotracheatitis atau laringobronchopneumonitis semuanya masuk ke dalam spektrum crop atau laringotracheobronchitis. Nah, umumnya pada laringotracheobronchitis ini dia itu terjadi pada anak-anak di bawah 5 tahun dan dia itu bisa sembuh sendiri. Kenapa bisa sembuh sendiri deh? Karena penyebabnya itu adalah virus. Oke. Nah, penyebabnya itu adalah disebabkan oleh virus parainfluenza tipe 1 dan tipe 2. Ini merupakan suatu jenis yang paling sering. Jadi dok, dia tidak perlu diberikan antibiotik. Tidak perlu, karena bukan disebabkan oleh bakteri, melainkan dia disebabkan oleh virus. Nah, untuk grading yang sering masuk di soal deh, oke, yang sering masuk di soal yang ini, grading daripada crop yang pertama dibagi atas 4 grade, grade 1, grade 2, grade 3, dan grade 4. Kalau dia grade 1, dia cuma barcode. Kadang-kadang tidak ada sesak, suaranya serak, dan
Stridornya tidak terdengar saat istirahat. Oke, ini grade 1. Grade 2 atau moderate didapatkan adanya suatu barking cough dan didapatkan stridor pada saat istirahat, cuma belum ada tanda-tanda distres jalan nafas ataupun terjadi perubahan kesadaran atau agitasi. Tapi pada grade 2 ini sudah didapatkan adanya retraksi daripada dinding dada. Nah, untuk grade 3 ini yang tipe Sheffer. Jadi barking cough-nya dia lebih sering. Stridornya itu bukan cuma pada saat inspirasi, tapi stridornya itu pada saat inspirasi maupun ekspirasi. Dan sudah didapatkan adanya penggunaan otot perut, jadi bukan lagi otot dada, tapi dia sampai ke otot perut. Nah, retraksi dinding dada dan terdapat distres nafas dan agitasi. Nah, kalau dia sudah masuk ke dalam grade 4, maka impending respiratory failure. Justru pasiennya tidak ada lagi retraksi, tapi dadanya itu dia diam atau yang kita sebut dengan silent chest. Jadi dadanya itu dia diam, tidak bisa untuk berkontraksi lagi karena dia sudah tanda-tanda kegagalan. Jadi baik pada anaknya itu akan mengalami cyanosis. Oke. Jadi pasiennya itu beradipnea. Jadi pasiennya itu pernapasannya kurang daripada 16 kali per menit, menurunnya suara nafas hingga terjadi suatu penurunan kesadaran. Nah, jadi klinisnya karena penyebabnya virus, demam, ada barking cough, stridor inspirasi dan retraksi dinding dada. Nah, pada saat kita lakukan X-ray, ini yang kita sebut dengan staple sign. Jadi, itu dia berbentuk seperti botol terbalik atau yang kita sebut dengan staple sign. Nah, pada kasus dengan diferensial diagnosis, jadi ada beberapa, ada seperti akut laringotrakitis, laringotrakeobronkitis pneumonitis, dan spasmodic throat dan epiglottitis. Tapi ini nice to know, oke? Jarang. Nah, oke. Nah, jarang muncul di soal diferensial diagnosisnya. Yang paling sering, yang ini sering masuk penyebabnya, para influenza virus dan gradingnya serta gambaran X-ray-nya. Oke. Nah, untuk tata laksana daripada laringotrakeobronkitis ataupun crop itu karena tadi dia tidak disebabkan sama bakteri, maka tata laksananya itu kita berikan obat dexamethasone. Oke. Nah, perbedaannya adalah dosisnya. Kalau dia mild dan moderate atau dia ringan sampai sedang, maka kita berikan 0,15 sampai dengan 0,3 mg per kilogram, maksimal 12 mg. Kalau dia sudah sampai yang berat atau dia sudah sampai grade 4, maka pemberiannya 0,6 mg per kilogram berat badan, bisa oral, bisa IV ataupun IM, maksimum 12 mg. Nah, jadi selain daripada pemberian dexamethasone, oke, bisa kita berikan juga prednisolon secara oral. Untuk hari pertama 1 mg per kilogram berat badan dan hari kedua 1 mg per kilogram berat badan setiap pagi. Oke, pemberian nebu biasanya bisa kita berikan untuk mengurangi saja iritasi jalan nafas. Oke. Nah, oke. Ada yang mau bertanya deh sebelum kita masuk ke dalam tracheatitis? Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tracheatitis. Jadi, kalau dia tracheatitis, itu dia peradangan pada trakea. Nah, kalau dia tracheatitis ini deh paling sering disebabkan juga sama virus ataupun penyebabnya juga bakteri. Jadi tracheatitis bakteri itu tracheatitis atau nama lainnya tracheatitis pseudomembran atau laryngotracheotitis membranosa. Jadi infeksinya itu dimulai daripada subglotis sampai ke daerah trakea. Nah, didahului dengan ISPA, infeksi saluran pernafasan bagian atas oleh bakteri. Biasanya di negara-negara 4 musim seperti Indonesia ini. Nah, etiologi dan faktor risikonya sama. Penyebabnya bukan para influenza dia, influenza virus tipe A dan tipe B, dan bakteri disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Nah, untuk faktor risikonya biasanya komplikasi daripada influenza dan tracheostomi jangka panjang. Klinisnya pasiennya ada batuk, pilek dan demam ringan setelah 2 sampai 5 hari, biasanya demam tinggi dan adanya stridor inspirator dapat ditemukan juga seperti barking cough.
Oke. Nah, untuk penunjangnya didapatkan adanya suatu leukositosis dan pemeriksaan kultur ataupun pewarnaan gram dapat dilakukan jika dicurigai suatu tracheatitis bakteri. Dari potongan AP-nya, penyempitan dari subglotis atau yang kita sebut dengan staple site, dan potongan lateralnya ditemukan adanya perkabutan atau tepi kolom trakea yang sifatnya irregular. Nah, tata laksananya, kalau tadi dia disebabkan oleh bakteri, maka sudah ada indikasi untuk pemberian antibiotik. Oke. Nah, jadi pertahankan jalan nafas, utamanya airway breathing circulation-nya, hindari anak menjadi gelisah. Jika dibutuhkan intubasi, gunakan endotracheal tube. Jadi intubasi tidak dimasukkan pernafasan alat bantu ke dalam saluran pernafasannya dan isap lendir dan pemberian O2 dengan kelembapan tinggi. Nah, kemudian untuk pemberian jalan nafas bisa secara oral, obatan secara IV. Jadi antibiotik yang kita sarankan adalah golongan cephalosporin, penisilin atau penisilin resisten. Contohnya seperti oxycillin ataupun ampicillin. Nah, yang paling sering muncul di soal yang ini deh. Clindamycin 40 mg per kilogram berat badan secara IV. Digunakan pada kasus orang-orang yang tidak cocok dengan obat penisilin. Oke. Kemudian yang golongan kedua biasanya digunakan adalah vancomycin 45 mg per kilogram berat badan per IV, diberikan setiap 8 jam. Bisa dikombinasikan dengan clindamycin apabila didapatkan ada tanda-tanda multiple organ failure. Oke. Nah, oke, sekarang epiglotitis. Nah, jadi kalau epiglotitis itu merupakan suatu peradangan pada bagian epiglotis. Nah, otomatis kalau dia peradangan epiglotis, dia juga akan menyebabkan terjadinya suatu manifestasi ISPA. Oke, jadi epiglotis ataupun supraglotis itu merupakan suatu inflamasi, oke, ataupun terjadinya suatu obstruksi pada jalan nafas yang disebabkan oleh virus Haemophilus influenza. Nah, dari gambaran radiologinya ditemukan adanya thumb sign. Ini paling rentan terjadi suatu obstruksi jalan nafas. Karena kenapa? Bagian epiglotisnya itu dia tertutup. Nah, sementara epiglotis itu merupakan suatu jalan nafas penutup daripada jalan nafas. Kalau dia tertutup otomatis tersumbat, tidak ada oksigen yang bisa masuk. Oke, maka gejala klinisnya demamnya tinggi, kemudian seperti yang kita lihat ada retraksi, tripod position. Jadi pasien itu saking sesaknya dia sampai pegang kedua tangannya. Kemudian ada stridor inspirasi dan adanya drawling. Nah, kemudian dia sampai mengangkat bagian leher dan chinnya atau bagian maksilanya untuk dia mengurangkan daripada gejala pernafasannya. Nah, untuk kasus etiologinya, dia disebabkan paling banyak disebabkan oleh virus juga. Jadi penyebabnya itu adalah influenza virus tipe A dan tipe B. Oke. Nah, kemudian setelah itu bisa juga didapatkan pada orang-orang yang imunocompromised, contohnya seperti orang-orang yang HIV contohnya. Jadi orang-orang imunocompromised dia rentan terjadi suatu epiglotitis yang sifatnya fungal atau yang kita sebut dengan candida. Oke. Nah, untuk clinical finding-nya pada kasus anak-anak ini, jadi ingat saja, kalau di epiglotitis ada 4D, disfagia, dysphonia, drooling, dan didapatkan distress pernafasan. Nah, yang kita dapatkan dari gambaran radiologinya thumb sign. Oke, ini kemarin naik 2 nomor. Oke, yang pertama ditanya diagnosisnya, yang kedua ditanya gambaran radiologinya. Nah, ini suatu kasus diagnosis suatu epiglotitis. Nah, oke. Nah, ini tidak perlu penting, diferensial diagnosisnya tidak perlu. Nah, untuk algoritma tata laksana daripada epiglotitis, jadi yang pertama, pokoknya pertahankan dulu saluran pernafasannya pasien. Oke? Nah, intinya kalau ada kasus-kasus epiglotitis itu, yang pertama suplementasi dulu oksigen. Oke? Yang kedua adalah panggil dan kemudian panggil call for help atau kita panggil orang-orang anestesiologi ataupun spesialis THT. Oke? Nah, kalau misalnya dia berat, maka kita harus konsul pasiennya ke bagian emergency room ataupun ke daerah ICU. Intinya tata lakukan intubasi ataupun kita lakukan pemasangan ataupun kita rujuk ke ICU untuk pemberian suplementasi oksigennya karena tertutup saluran pernafasannya pada kasus epiglotitis.
Oke. Nah, selanjutnya materi yang terakhir ini kita sebut dengan pertusis. Pertusis itu biasanya kita sebut dengan batu kerjan. Oke, batu kerjan atau batuk 100 hari. Oh iya, sudah materinya Dokter Hendra deh. Tapi iya Sudah dok, materinya. sudah dok. Ada direkam Ki yang ku pesankan Ki kemarin. Tapi dok ada teman tuh yang rekam dok. Oh iya. Nah, itu kita nonton karena kemarin itu hampir sekitar 40 nomor. Nah, naik di ini. Oke. Sekarang pertusis. Jadi, nah ini dia disebabkan oleh bakteri, namanya itu suatu Bordonella pertussis. Jadi, dia ini penyebabnya dia bakteri deh. Jadi saking seringnya anak-anaknya batuk, sampai didapatkan adanya kebiruan statis di bagian matanya. Jadi batuk terus anaknya ini. Maka kita sebut dengan batuk 100 hari. Bayangkan. Toh? Ataupun batuk kerjang, ataupun dia whooping cough. Nah, penyebabnya ini karena anaknya tidak mendapatkan vaksin DPT. DPT itu apa? D-nya itu difteri, oke. P-nya itu pertusis, oke. T-nya itu tetanus. Nah, oke. Nah, untuk pada penyebabnya tadi disebabkan oleh Bordetella pertussis, maka ini penyebabnya adalah bakteri. Nah, ada dua fase daripada pertusis. Ada fase kataralis, ada paroksismal, dan ada fase konvalesens. Jadi untuk fase kataralisnya itu pasiennya itu cuma flu seperti adanya suatu batuk, demam, dan flu. Nah, kalau dia paroksismal itu baru batuknya sudah lebih daripada 2 minggu dan ada flu soal yang ini, whooping cough. Nah, oke. Okay. Setelah batuk diakhiri adanya muntah tercekik sampai berlanjut 3 bulan. Sampai didapatkan adanya perdarahan di bagian konjungtiva, sampai berdarah di bagian konjungtiva matanya, karena saking meningkatnya daripada tekanan pada saat anaknya dia batuk. Nah, untuk pemeriksaan penunjang deh, kalau dia masuk nanti di soal, ada PCR, ada DFA, ada serologi, dan ada kultur, maka teman-teman pilihlah yang PCR. Oke? Karena dia spesifitasnya 98 sampai dengan 90% dan sensitivitasnya lebih tinggi 89 sampai dengan 95%. Oke? Nah, kemudian untuk terapinya, jadi kita observasi ketat, kemudian terapi ventilasi mekanik, oksigen, dan isolasi. Nah, ingat, karena dia penyebabnya bakteri deh, ini yang paling sering muncul di soal. Diberikan obat eritromisin selama dengan 14 hari. Kalau tidak ada eritromisin, diberikan azitromisin. Kalau tidak ada azitromisin, diberikan trimetofin sulfamethoxazole. Atau di soal biasanya ditulis dalam TMP SMX. Nah, jarang ditanyakan dosisnya deh. Kadang muncul dalam bentuk soal. Jadi eritromisin, azitromisin baru TMP SMX. Ada yang mau bertanya deh? Tapi dok izin bertanya, Iya. tadi tuh dok yang laringo sama yang tracheitis tuh kan sama ada barking cough-nya dok. Itu perbedaan Hmm. secara klinisnya itu apa dok? Tapi dok. Secara klinisnya itu dia sama Jide. Sebenarnya itu tracheatitis sama laringotrachea bronkitis itu dia sama Jide. Tapi biasanya dia bilang begini di soal, kalau dia cuma terbatas di bagian trakea, inflamasinya atau peradangannya maka namanya tracheatitis. Kalau dia mulai daripada laring, trakea dan uh, bronkus, maka itu namanya laringotrachea bronkitis karena sama-sama didapatkan adanya suatu barkikok atau batuk menggonggong sama di klinisnya karena sama-sama juga didapatkan adanya penyempitan pada daerah trakea atau yang kita sebut dengan uh, apa water bottle sign. Tapi ya dok, makasih dok. Kita akan contoh soalnya. Seorang laki-laki 18 tahun datang ke unit gawat darurat. Nyeri menelan dialami 3 hari yang lalu. Keluhan disertai demam, sulit menelan dan sulit membuka mulut. Nah, ingat, dari pemeriksaan faringoskopi didapatkan tonsilnya T4 T2 hiperemis, uvula edema,
terdorong ke sisi kontralateral. Palatum dextranya hiperemis, kesannya bombats. Apakah diagnosis pada kasus di atas? D dok, abses peritonsiler dok. Oke, karena didapatkan adanya suatu pendorongan tonsil dan uvula ke daerah kontralateral. Oke deh. Saya begitu kalau ngajar. Jadi saya kasihkan saja clue-nya supaya kita tandai dan cepat untuk paham. Nah, kecuali kita belajar Minnesota dan patofisiologi, ya saya jelaskan secara terperinci. Tapi ini target tak sekarang untuk mau lulus CBT, berarti saya kasih clue-clue yang cepat kita ingat. Karena kalau kita pelajari semua satu slide, itu sebenarnya tidak cukup waktunya dalam 1 bulan. Nah, sekarang pasien anak laki-laki diantar ibunya dengan keluhan utama batuk paroksismal. Terdapat riwayat kontak dengan orang serumah memiliki keluhan yang sama. Pada pemeriksaan, pasien terlihat tampak sakit dan didapatkan whooping cough dan bunyi rongki di lapangan paru. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus di atas? Dok, pertusis. Ada kata-kata oke. Mantap. Toh, kalau ada kata-kata whooping cough, maka jawabannya adalah pertusis. Apalagi batuknya paroksismal, tidak terputus-putus dalam 2 minggu. Walaupun tidak di situ bilang batuknya perdarahan konjungtiva ataupun batuk 100 hari, tapi ada kata-kata whooping cough, maka kita jawab pertusis. Oke. Pasien datang ke IGD dengan utama batuk pilek sejak 5 hari yang lalu, hingga muntah, suara parau, napas, sesak napas mulai sejak 1 hari yang lalu, terakhir diberikan OBH, namun tidak membaik. Suara parau jelas terdengar, stridor inspirasi ringan pada saat istirahat, dan terlihat retraksi dinding dada. Dari gambaran X-ray didapatkan gambaran sebagai berikut. Apakah diagnosis pada kasus ini? Apa diagnosisnya? Ada stridor pada saat inspirasi? Laryngobronchiolitis dok, trachea bronchitis dok. Oke, ini yang derajat apa deh? Ada stridor, inspirasi pada saat istirahat, dan sudah ada didapatkan retraksi. Ini dia derajat keberapa? Ada yang bisa jawab?